أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Belum, pasti pembukaan. Tadi semangatnya kita tadabbur. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada kata ucapan yang bisa kita ucapkan selain kalimat alhamdulillah. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Bersyukur kepada Allah. Karena dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan afdhalud du'a alhamdulillah wa afdhaludz dzikri la ilaha illallah. Artinya apa? Doa yang paling baik, yang paling utama yang bisa kita ucapkan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Karena ketika seseorang bisa mengucapkan alhamdulillah, berarti dia masih punya hubungan dengan Allah. Kalimat alhamdulillah itu adalah penghubung antara Allah dengan hamba, penghubung antara Khalik dengan makhluk. Jika seseorang terhalang atau tidak mau mengucapkan alhamdulillah, berarti dia telah memutus hubungannya dengan Allah. Allah tidak pernah memutus nikmatnya kepada kita. Allah tidak pernah berhenti memberikan kenikmatannya kepada kita semuanya. Akan tetapi manusia itu kadang, bahkan seringkali menggunakan nikmat Allah ini bukan untuk mendekatkan diri, melainkan justru menjauh. Ya, penglihatan kita, mata kita ini, telinga kita, lisan kita, hati kita, semuanya itu adalah nikmat Allah. Bapak-bapak sebelah kiri, sebelah benar sebelah kiri. Allah. Ustaz Kris, kamu di sebelah kiri ya, bapak-bapaknya. Jadi ketika seseorang dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan alhamdulillah, itu ada pertanda kebaikan di dalam dirinya. Ketika Allah sebutkan la in syakartum la azidannakum, jika kalian syukuri nikmatku maka aku akan tambahkan. Maka kalimat alhamdulillah ini memang tidak boleh berhenti kita ucapkan. Karena Rasulullah SAW mengajarkan setiap keadaan ucapkan alhamdulillah. Dalam keadaan yang kita sukai, dalam keadaan yang kita senangi, ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dalam keadaan sesuatu yang tidak kita sukai, dalam keadaan sesuatu yang melelahkan, membuat hati kita galau, membuat kita capek, membuat kita sakit, membuat kita kecewa, ucapkan alhamdulillah
ala kulli halin. Oke. Ini bagian. Oke. Baik. Jadi kita bersyukur ya. Kita bersyukur ini menandakan kita sedang menginstal kebaikan. Barang siapa yang mendapati hidupnya itu susah, mendapati hidupnya banyak masalah, ketahuilah bahwasanya semua masalah hidup diawali dari gagalnya seseorang itu bersyukur. Ya. Seorang yang gagal mensyukuri nikmat Allah berarti dia telah membuka peluang apa? Peluang masalah. Masalah hidup itu datangnya dari ketika kita gagal mensyukuri nikmat. Pertanyaannya, apakah ada di antara yang kita lihat itu luput dari nikmat Allah? Coba kita buka mata kita, sejauh mata memandang itu dipenuhi dengan nikmat yang Allah berikan. Artinya apa? Bisa melihat itu juga bagian dari nikmat yang Allah berikan. Bisa melihat tandanya kita masih hidup. Ya, ya kan? Kalau jenengan hidup, apakah tetap bisa melihat atau tidak? Tetap. Orang hidup ada yang tidak bisa melihat, dan penglihatan ini juga bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga banyak manusia dilalaikan dari apa yang dia lihat. Ya. Kemudian surat Al-Hajj-nya di mana? Tanyanya gitu. Ini bagian dari bahan renungan. Setiap orang ingin hidupnya bahagia. Setiap orang ingin hidupnya sukses, tidak mau gagal, tidak mau rugi, tidak mau bangkrut. Ya kan? Semua orang menginginkan itu. Akan tetapi, apakah kita sudah tahu bagaimana cara mendapatkan kesuksesan itu? Bagaimana mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan itu sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah? Nah, ini yang menjadi pertanyaannya sekarang. Oleh karenanya, mengapa manusia itu bisa menemukan titik jenuh dalam beribadah? Ya kan? Pernah nggak? Sholat tahajud ada titik jenuhnya. Puasa pun begitu. Bulan Ramadan kita hari ini masuk ke hari berapa? 19. Sudah mulai jenuh nggak kira-kira? Sudah terbiasa. Sebagian besar manusia ketika melakukan sesuatu itu lama-kelamaan itu apa yang terjadi? Ada rasa jenuh, ada rasa bosan. Kalau sudah itu aja bosan nggak? Bosan. Karena apa? Algoritma otak manusia itu suka sama hal yang baru. Senang nggak sama hal yang baru? Dapat rumah baru, mobil baru, gitu. Senang? Baju baru senang nggak? Senang. Punya suami baru? Ya, nggak senang. Kalau nggak senang berarti nggak normal. Suaminya tetap itu, tapi keadaannya yang baru. Di depan sini. Gitu ya. Bapak ya, banyak iklannya. Sambil relax saja. Karena tema kajian kita ini sekarang yang ringan-ringan saja ya. Ringan tapi nanti insya Allah lihat temanya apa? Yang mengobati lelah. Ya, lelah atau jenuh ya. Dan lelah kita jenuh. Dalam hidup itu pasti kita menemukan titik itu. Kenapa orang jenuh? Kenapa orang bosan? Karena itu aja. Ya, pasti kalau orang itu menemukan sesuatu kondisi yang tidak ada kebaruan di situ, maka kita akan menemukan kejenuhan. Karena sifatnya manusia itu suka sama yang baru, suka dengan keadaan yang baru. Itu suka banget manusia. Apa buktinya? Ketika jangan buka TikTok, buka Instagram, nonton YouTube, ya senang nggak? 1 jam, 2 jam, berasa nggak waktunya habis? Nggak terasa. Kalau kita asik, ya orang yang asik terhadap sesuatu itu nggak terasa sesuatu itu terlewat. Itu saking senangnya. Coba kalau misalnya ada film, ya meskipun awalnya jangan senang, tapi jangan ulangi lagi 3 kali 4 kali ya pasti jenuh, sudah tahu, ya kan? Karena sudah tahu. Makanya kalau kita pulang
ketemu sama suami yang ngomelnya itu aja bosan nggak? Bosan gitu. Makanya cari masalah baru gitu ya. Biar ributnya yang nggak gitu aja kan bosan gitu ya. Masa yang diributin itu aja kan gitu ya. Nggak enak gitu ya. Jadi hidup itu pun harus menemukan hal yang baru. Ya. Makanya kalau saya tadi orang kalau dapat yang baru itu senang. Itu manusia ketika mendapatkan informasi yang baru suka. Ini akal kita, fitrahnya itu suka dengan hal-hal yang baru. Itu yang akan menghilangkan kejenuhan seseorang dalam melihat sesuatu. Atau dia tahu nilainya. Ada orang bekerja bisa jenuh, bisa bosan. Kenapa? Karena pekerjaannya itu saja dan gajinya segitu saja. Coba kalau nanti dikasih tahu, nanti kalau misalnya punya pekerjaan melebihi target, maka nanti bonusnya lebih. Maka orang itu akan berusaha bekerja keras. Ya. Nah, yang menjadi dasar dari kajian kita hari ini adalah surat Al-Hajj ayat 47. Di situ di ujung ayatnya Allah sebutkan inna yawman inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu sama seperti 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Artinya apa? Satu hari di akhirat itu, kalau satu hari itu berapa jam? 24 jam. Di akhirat itu sama seperti 1000 tahun di dunia. Ya. Ini perbandingan. Nanti di akhirat itu satu harinya seperti 1000 tahun perhitungan kita. Artinya apa? Kalau 3 jam di akhirat berarti 125 tahun kita. 2 jam di akhirat sama seperti 83 tahun setengah. 83 tahun 6 bulan di dunia. Kalau 1 jamnya 41 tahun 8 bulan. 41 tahun 8 bulan. 1 jam di akhirat sama dengan 41 tahun 8 bulan di dunia. Bayangkan. Berarti hidup kita cuma berapa? Kalau 41 tahun 1 jam itu 41 tahun. 1 menitnya itu 235 tahun, 235 jam. 1 menitnya. 1 detiknya itu hari. Maka 1 detiknya itu sama dengan 3 hari 22 jam. 1 detik di akhirat. Di akhirat, ya. Artinya kalau hidup kita sama seperti usianya Rasulullah, berarti kita hidup cuma 1,5 jam. Maka sangat sedikit di antara kita yang hidup sampai 2 jam. Ada yang sudah umur 2 jam 83 tahun? Ada kan? Ibu jamaah di sini yang paling senior berapa? Belum lah, dia wajahnya masih remaja semua. 23 tahun aja. Kelihatan remaja semua. Insya Allah ya, kalau ngaji hati ini isinya remaja semua. Remaja tahun 80-an. Ya, tahun 80 kita masih remaja. Ya. Ada yang tahun 70-an, 80-an, tahun 90-an masih remaja. Ya. Artinya apa? Ini perlu menjadi bahan renungan. Kenapa nanti di akhirat itu banyak orang yang menyesali hidupnya di dunia? Karena kita lihat episode terakhir contohnya sebagai perbandingan dalam hadis disebutkan episode terakhir kita apa sebelum masuk surga? Melewati apa dulu? Melewati jembatan Sirat. Panjangnya jembatan Sirat berapa? Dalam hadis yang pernah diketahui ibu-ibu? Membesarnya ya, rambut dibelah menjadi 7. Dia lebih licin dari apapun yang ada di atas muka bumi dan lebih tajam daripada pedang. Panjangnya jembatan Sirat itu 15.000 tahun perjalanan akhirat. Kalau satu harinya seperti 1.000 tahun, ini berapa? 15.000 tahun. 15 juta. Perjalanan ini menurut hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis lain disebutkan 50.000 tahun. Kita ambil yang paling sedikit aja.
ibu suka diskon. Ya, 15.000 tahun perjalanan. Kedalamannya berapa? Sama, 15.000 tahun juga. Dan di kiri kanan jembatan Sirat itu ada apa? Ada pengait, ada duri pengait dari besi yang sangat panas yang akan mencabik-cabik siapapun yang terjatuh di situ, yang akan memisahkan antara kulit dengan daging dengan tulangnya. Alhamdulillah, ini sangat menyeramkan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan melewati itu semuanya. Semua golongan jin manusia akan melewati itu tanpa terkecuali. Nggak ada di sana jalur khusus VVIP kan? Nggak ada jalur tol, semua akan melewati itu. Kita semuanya, bangsa jin dan manusia akan melewati jembatan Sirat. Yang panjangnya berapa? 15.000 tahun. Berarti kalau hitungan dunia berapa? 16 juta. Oke, kalau satu hari 1000 tahun kali 360 ribu tahun kalikan 15.000. Berapa juta tahun itu? Berapa juta tahun kita akan melewati jembatan Sirat? Bayangkan. Makanya mereka menyesal, kenapa kok dulu aku hidup cuma 2 jam gak bersama. Amin. Kenapa aku hidup di dunia ini kita cuma sebentar, gak terasa. Berbicara tentang Ramadan, berbicara tentang waktu juga. Ayyam ma'dudat, waktu yang sangat sedikit. Ramadan itu lewat sebentar, gak kerasa. Sekarang sudah hari ke-19 dan hari ke-20. Ya, Jumat itu sudah, Kamis besok itu ya sudah malam 21, kan begitu. Bayangkan, gak terasa. Ayyam ma'dudat, inilah yang akan disesali oleh manusia nantinya. Kita berbicara tentang waktu. Waktu itu kalau sudah lewat berarti sudah tidak bisa diambil lagi. 1 detik, 2 detik. Tadi kita mulai dari jam 9 lewat beberapa menit tadi, 3-4 menit tadi. Ya, jam 9 lewat 4 atau 5 menitan lah tadi ya. Kita mulai ngaji. Sekarang sudah jam 9 lewat 21 menit. Gak bisa. Uang yang gak kita dapatkan hari ini, ya, atau yang hilang habis hari ini mungkin dengan kemarin-kemarin belanja. Ya, ada yang belanja 100.000, 200.000 sampai berapa juta, 10 juta, hilang habis, itu masih bisa kita cari lagi yang lebih banyak dari itu. Baju kita yang dengan saya ini sobek akan laku dan bisa kita beli lagi. Tapi waktu yang lewat bisa nggak? Tidak bisa. Karena waktu yang lewat ini sudah tidak bisa kita ambil lagi dan usia kita kan terbatas. Maka Allah menyebutkan nama-nama waktu di dalam Al-Quran itu berbeda-beda. Yang pertama disebut dengan Ad-Dahr. Ya, Ad-Dahr. Apa itu Ad-Dahr? Sebutkan di dalam surat Al-Insan ayat 1. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang ya kepada kalian masa yang belum pernah disebutkan namanya. Jadi Ad-Dahr itu masa yang tidak disebutkan namanya. Karena masa itu adalah masa sebelum kita lahir dan setelah kita mati, itu disebut dengan Ad-Dahr. Ya. Masa yang dilalui oleh kehidupan alam raya ini namanya Ad-Dahr. Jadi sebelum kita lahir itu ada waktu. Setelah kita mati pun nanti kita sudah selesai. Waktu itu tetap masih berjalan. Ya, itu namanya Ad-Dahr, itu yang pertama. Ya. Yang kedua nama lain waktu itu Al-Asr. Al-Asr. Ya. Al-Asr. Yang ketiga Al-Ajal. Ajal. Ajal. Yang keempat Al-Waktu itu sendiri. Yang kelima Al-Umur. Yang keenam As-Sa'ah. Ini nama-nama waktu atau masa. Kalau bahasa Indonesia kan kalau nggak waktu, masa. As-sa'ah. Sa'ah. Itu di saat bahasa Indonesia jadinya saat. Kalau bahasa Arab, kan sa'atul an, jam berapa sekarang? As-sa'ah tadi jam. Kalau bahasa Arab. Ya. Di yang pertama tadi apa? Ad-Dahr. Masa yang dilalui oleh sesuatu atau alam raya. Ya. Yang masa yang dilalui oleh alam raya, yang mana masa yang belum kita temui dulu sebelum kita lahir dan setelah kita mati, itu namanya Ad-Dahr. Apa fungsinya? Fungsinya untuk membuktikan tanda kebesaran Allah.
Contohnya, Nabi Adam dihadirkan di atas muka bumi tanpa ibu dan bapak, tanpa melalui proses embriologi. Itu fakta dan pernah ada. Nabi Nuh pernah hidup sampai 950 tahun. Dia bersabar untuk berdakwah. Bayangkan 950 tahun mengajak orang. Pengikutnya hanya anak-anaknya saja dan keturunannya, sekitar 80 orang. Bayangkan 950 tahun usia Nabi Nuh itu berdakwah. Allah berikan keutamaan, diantaranya beliau bisa buat kapal tanpa mesin yang bisa menampung semua hewan secara berpasang-pasangan, semua manusia yang beriman dan hewan yang ada pada saat itu secara berpasangan. Itu seperti besar banget namanya kapalnya, ya. Kemudian Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, tidak terbakar. Nabi Ismail disembelih, tidak terluka. Nabi Musa memukul bebatuan, itu keluar mata air, 12 mata air. Dipukulkan ke laut, laut itu terbelah. Itu namanya mukjizat. Itu Allah jadikan sebagai apa? Sebagai bukti tanda kebesaran itu, kebesaran Allah itu mukjizat tadi. Dan itu terjadi kapan? Sebelum kita lahir. Dan itu diceritakan. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan, bisa berbicara dengan bangsa jin, bisa menguasai bangsa jin. Itu fakta, tercatat oleh sejarah. Ya. Jadi apapun yang pernah terjadi di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu dicatat dalam ad-dahr. Atau setelah kita mati nanti. Rasulullah SAW di antara mukjizatnya apa? Kalau misalnya Nabi Muhammad itu mukjizatnya cuma Al-Quran, kan begitu? Kok enggak sama kayak nabi-nabi yang lain? Nabi Sulaiman dulu itu apa? Nabi Sulaiman dulu itu bisa berbicara dengan bangsanya. Rasulullah juga, kan begitu? Bahkan lebih hebat, dia langsung berdakwah, ya, dengan bangsa jin. Disebutkan di antara asbabun nuzul surat Al-Jin. Nabi Musa membelah lautan, Rasulullah Muhammad membelah bulan. Itu mukjizat, sesuatu yang luar biasa. Kalau dia membelah terang bulan itu biasa aja. Kan terang bulan biasa. Dan Nabi Muhammad bulan itu yang dibelah. Ya, itu biasa. Ya, kalau kita belah hanya terang bulan, terangnya aja, bulannya nggak bisa dibelah. Ya, paling tidak datang bulan kan itu biasa aja. Karena semua ngalamin itu yang perempuan datang bulan. Tapi Nabi Muhammad bulan itu dibelah. Itu bagian dari kemukjizatan. Ya, berbicara tentang waktu berarti kalau kita hitungan waktu pakai apa? Jam. Jam. Ya, kalau jamnya nggak ada dulu. Matahari. Kalau sekarang masih Sebagian. Kira-kira matahari pernah nggak berhenti? Tidak pernah. Belum pernah berhenti? Masa? Matahari yang ditutup nggak? Tutup kan ya? Nggak 24 jam kan? Ya. Warung Madura itu yang 24 jam ya. Kalau matahari ada berhenti itu beroperasinya. Kalau malam udah berhenti. Maksud saya matahari ini yang pernah berhenti kan? Tidak pernah. Ya waktu malam dia tetap jalan tuh. Dulu pernah nggak kira-kira di zaman dulu kira-kira pernah nggak? Pernah dengar ceritanya matahari berhenti? Pernah. Di zaman siapa ya? Ada yang pernah tahu? Di zaman ada seorang nabi dulu yang berdoa kepada Allah untuk menghentikan matahari, dan matahari itu pernah berhenti. Siapa dia? Namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Yusha bin Nun, tahu Yusha bin Nun? Kalau bahasa Injilnya itu Yosua, pernah dengar? Nah, jangan baca Injil Al-Quran. Jadi kalau di Al-Quran nggak ada. Al-Quran di Al-Quran Yusha bin Nun ada nggak? Pernah disebutkan nggak? Namanya tidak disebutkan, tapi dia pernah melakukan sesuatu. Siapa dia? Dia adalah asistennya Nabi Musa di dalam surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi yang bawa ikan itu siapa? Yusha bin Nun. Dia juga adalah seorang nabi, dia adalah muridnya Nabi Musa. Ya. Ya kalau jangan baca surat Al-Kahfi belum pernah baca tafsirnya, ini harus kita kaji juga. Jadi Yusha bin Nun ini kalau bahasa Injilnya Yosua. Ya, kalau Yosua sering ya kan? Yosua Diopo-opo. Diopo itu arti beda ya. Malah
Mana artis ini? Yusha bin Nun ini adalah penerusnya Nabi Musa dan Nabi Harun setelah wafatnya. Suatu saat Allah perintahkan ia untuk menaklukkan apa? Menaklukkan Palestina, Syam. Ya. Pada saat itu negeri Kanaan. Ketika negeri Kanaan atau Palestina ini mau ditaklukkan, terjadi peperangan itu di hari Jumat setelah asar. Sedangkan Bani Israel itu tidak boleh berperang waktu malam hari, termasuk di hari Sabtu. Hari Sabat itu nggak boleh berperang, haram. Kalau hari Jumat terus maghrib kan malam, itu nggak boleh berperang. Ditambah lagi hari Sabtu kan pergantian hari setelah maghrib, ya nggak boleh berperang. Akhirnya Yusha bin Nun mengangkat tangannya, dia melotot, dilihat ke arah langit, ke arah matahari. Wahai matahari, engkau beredar sesuai dengan perintah Allah, aku pun berperang karena perintah Allah. Ya Allah, maka hentikanlah jalannya matahari ini sampai kami selesai berperang. Akhirnya dia berperang sampai memenangkan. Pada saat itu, setelah menang baru matahari tenggelam. Jadi ini pernah kejadian. Ya, Yusha bin Nun. Jadi itu salah satu mukjizatnya Nabi Yusha bin Nun. Ya, dia adalah asisten yang dulu pernah dibuat lupa oleh setan ketika ikannya loncat ke laut dan dia ambil jalan dengan cara yang aneh. Dengan cara yang aneh. Ya, jadi pada saat itu dia melihat, dalam tafsir disebutkan ketika dia istirahat di sebuah di bawah batu kayak gua begitu posisinya. Bukan gua ini, bukan gua tuh. Ya, itu gue gitu. Ya, jadi pada saat itu air laut itu membeku, bukan membeku freeze enggak. Jadi dia tidak balik lagi, dia berhenti, kemudian ikannya turun di situ. Nah, disitulah tempatnya siapa? Nabi Khadir. Nabi Khadir. Jadi bahasa Al-Quran itu Khadir. Nabi Khidir itu hanya ada di Indonesia dan di Malaysia, di Asia. Istilah Khidir itu hanya ada di Indonesia. Ya, kalau bahasa dalam hadis dan bahasa Arab itu Khadir. Khadir itu artinya hijau. Karena kemanapun Nabi Khadir datang, dia akan menghijau. Bisa dikatakan beliau itu pencetus go green ya. Go green, Masya Allah. Jadi, karena beliau kemanapun di tempat gersang akan menjadi hijau. Itu salah satu mukjizatnya Nabi Khadir. Bukan ini yang menjadi pembahasan kita. Yang menjadi pembahasan kita sekarang adalah masalah waktu. Tadi ad-dahr itu adalah masa sebelum kita lahir dan setelah kita lahir. Dan Allah buktikan juga ternyata masa-masa setelah kita lahir atau setelah Rasulullah SAW wafat, itu ternyata baru dibuktikan itu nanti. Ghalibatur Rum, Romawi ditaklukkan, Konstantinopel ditaklukkan. Itu kan prediksinya Nabi. Apapun yang diucapkan oleh Nabi, bahkan disebutkan di sini dalam surat Ar-Rahman ayat 19 berbicara tentang laut itu ada dua lautan yang tidak bisa menjadi satu, Gibraltar. Ditemukan kapan Gibraltar? Apakah di zaman Nabi? Sahabat nggak ada yang jadi penyelam. Ya, di dalam lautan itu ada api yang menyala. Di dalam laut, di bawah laut itu ada sungai yang mengalir. Sungai mengalir di dalam laut. Di zaman Nabi itu disebutkan dalam Al-Quran dan ya ternyata baru dibuktikan sama kami. Bahkan bulan terbelah pun baru dibuktikan sekarang. Embriologi, masalah penciptaan manusia. Apakah di zaman Nabi ada laboratorium tentang embriologi? Ada ahli objek? Tidak ada. Disebutkan di dalam Al-Quran tentang penciptaan manusia dari daging, kemudian nanti jadi tulang itu dibungkus lagi menjadi daging, kemudian nanti dibentuk tangannya, matanya, kepalanya. Disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian kitab mana coba yang bisa menjelaskan itu? Kadang-kadang orang mengatakan, wah nggak masuk akal. Suatu saat akan terbukti semua satu persatu. Nah, kalau misalnya ada 5 berita datang kepada kita, 1 yang benar, 4 yang belum terbukti, kita masih ragu. 2 yang sudah benar dan 3 masih belum terbukti, kita juga masih bisa ragu. Tapi kalau 3 yang sudah terbukti, 2 belum, minimal tidak menolak yang 2 ini.
Paham ya? Tentang hari kiamat, tentang apapun yang diprediksikan di dalam Al-Quran, dalam hadis, kita minimal mempertimbangkan. Kalau manusia sudah melihat ayat Al-Quran menceritakan tentang kejadian-kejadian yang akan datang, kemudian dia ragu. Kenapa dia ragu? Padahal 3 hal ini tidak ada yang meleset sama sekali. Tidak ada satupun yang meleset dari apa yang diucapkan oleh Rasulullah dan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Mengapa kita ragu? Nah, ini ad-dahr namanya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan apa tadi? Al-Asr. Apa itu Al-Asr? Al-Asr itu adalah masa yang dilalui oleh sesuatu. Ya, Asr itu artinya apa? Masa yang dilalui oleh sesuatu. Contohnya dengan beli gelas. Gelasnya itu dibuat di tahun 2000. Di tahun 2025 ini adakan buka bersama sama keluarga. Kemudian kesenggol pecah, itu berarti masanya dari tahun 2000 sampai 2025. Jadi asarnya itu 25 tahun. Ada orang lahir tahun 70, tahun 80, meninggal di tahun misalnya 2030. Nah, maka asarnya segitu. Masa yang dilalui oleh sesuatu. Jadi punya handphone, ya, punya handphonenya dibuat di tahun 2023, 2025 jatuh kelindes, rusak. Nah, itu asarnya. Asar adalah masa yang dilalui oleh sesuatu. Kita punya masing-masing, kita punya asar. Ya, Rasulullah asarnya berapa? 63 tahun. Ya. Ada yang asarnya baru balita, asarnya ya sudah begitu. Ya, dengan keluar giginya dulu usia 8 bulan, 9 bulan, 11 bulan giginya itu. Ya, di usia 20 tahun ompong. Di usia berapa tahun dia copot, maka asalnya sampai situ. Nah, gitu. Termasuk rambut kita hitam, suatu saat dia akan berubah, ya, rontok. Kulit kitanya dulunya kencang, jadinya keriput, ya kan? Itu ada asalnya. Nah, itu asal itu kalau bahasa Arab, ya, secara bahasa artinya perasan, sesuatu yang diperas. Kalau minuman itu asir atau jus, itu kan hasil perasan. Maka asar ini juga disebut sebagai nama waktu asar, waktu memeras keringat, waktu orang mengetahui hasil hidupnya selama sehari. Pekerjaannya jadi ngapain saja, hasilnya ketahuan di waktu asar. Banyak orang yang menyesali sesuatu itu di waktu asar. Dari tadi itu ngapain saja di waktu asar. Maka orang yang sudah sampai pada waktu asar hidupnya, usia 40 tahun ke atas, itu sudah bisa menyesali masa mudanya dulu. Kalau ya masih anak-anak itu mungkin dia tidak akan menyesali. Kalau sekarang di usia segini kan kita sudah mulai bisa menyesali. Dulu aku kemana aja, ngapain aja. Coba kalau dulu itu setiap hari aku hafalkan Al-Quran, aku baca Al-Quran sekian. Mungkin sekarang sudah banyak yang aku ketahui. Ya, penyesalan itu memang di belakang. Maka letakkan penyesalan di awal, karena kita akan jaga-jaga. Apa penyesalan di awal itu? Adalah berpikir manfaat dan mudarat itu penyesalan di awal. Bahkan mengerjakan sesuatu yang kita sudah ketahui manfaatnya besar, itu adalah bagian dari penyesalan di awal. Letakkan penyesalan itu di awal. Kita pahami tentang suatu keadaan. Contohnya terkait dengan waktu tadi itu. Kalau sudah lewat ya sudah. Makanya disebut waktu asar itu wal asar, bahkan Allah bersumpah demi masa, demi asar ini, dari sekian lama waktu Allah bersumpah demi ini. Innal insana lafi khusr. Manusia itu dalam keadaan rugi. Al-khusr itu artinya segala sesuatu yang membawa penyesalan, segala sesuatu yang membawa pada penderitaan, segala sesuatu yang membawa pada sesuatu yang tidak mengenakkan. Itu asar. Kita rugi, kita bangkrut, menyesal, sakit, apapun keadaan yang membuat orang tidak nyaman dan tidak baik, itu namanya asar. Innal insana lafi khusr, kecuali 4, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, itu berbicara tentang waktu. Kemudian yang ketiga nama lain waktu apa tadi? Al-ajal. Ajal itu apa? Batas dari sesuatu. Likulli ummatin ajal. Segala sesuatu itu punya ajal. Ajal itu batasan. Jadi senang itu punya batasan. Sedih punya batasan. Sakit pun begitu. Apapun itu punya batas. Makanya kalau jangan sedang kecewa, sedang apa, semua itu akan berlalu, ada batasnya.
Nggak usah terlalu membebankan diri dengan sesuatu yang tidak ada, ya, dengan sesuatu yang difikirkan. Kadang orang itu stres karena pikirannya sendiri. Nanti kalau gini gimana? Kenapa dulu aku nikahnya sama ini nggak sama itu? Gitu. Nyesel gitu. Kenapa begitu? Karena dia tidak memahami bahwa setiap sesuatu itu punya ajal, punya batasan. Kita datang ngaji di sini jam berapa? Jam 7. Jam 7 ngaji udah jam 7. Pas di jam 9 udah mulai goyokan gitu kan. Pinggang udah capek kan gitu kan. Awalnya seger semangat ngaji gitu kan. Ya kan, baca Al-Quran semangat. Kalau sudah 2 lembar, 3 lembar gitu kan, mata sudah mulai berair gitu kan, telinga udah mulai panas gitu kan, pinggang sudah semuanya udah mulai pegal rasanya pengen terbangan gitu kan, mau nyender nggak bisa, masih bisa. Sudah usap. Ya. Artinya apa? Setiap sesuatu itu punya batasan. Orang yang senang-senang itu nggak selamanya dia senang, ya, sedih pun nggak selamanya. Nah, kalau kita paham hakikat ini, maka kita akan mengambil hal yang terbaik. Hal yang terbaik itu nanti yang akan kita ambil dan kita pilih. Ya, kita pahami dulu konsep dari waktu ini. Kemudian yang ke berapa? 5. Yang keempat. Al-waktu. Al-waktu. Al-waktu itu artinya adalah masa untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Masa untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Misalnya waktu sholat zuhur dari jam sekian sampai jam sekian. Waktu Ramadan dari tanggal 1 sampai 29 sampai tanggal 30. Waktu berpuasa, waktu siang dari terbit fajar shadiq sampai dengan tenggelam matahari. Karena gitu. Waktu kajian dari jam 9 sampai jam 10.30 kan begitu. Ya, waktu ujian, waktu sekolah SD dari kelas 1 sampai kelas 6, SMP kelas 1 sampai dengan kelas 3 kan begitu. Itu namanya al-waktu. Masa apa? Untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Itu waktu. Waktu makan dari jam 9 dari jam berapa sampai jam berapa, itu namanya al-waktu. Sedangkan berikutnya al-umur, masa yang dilalui dan bernilai pahala. Sesuatu yang lewat, sesuatu yang dilalui dan bernilai kebaikan atau pahala, itu namanya umur. Jadi beda dengan usia. Nah, jangan kalau ditanya umurnya berapa, kita nggak tahu umur kita berapa. Umur kita tahu nanti di akhirat. Umur itu kalau dalam agama adalah sesuatu yang bernilai pahala. Ya, itu namanya umur. Contohnya, kita sholat subuh 7 menit, zuhur 7 menit, 7 menit semuanya kali 5 berarti 35 menit. Itu umur kita. Ditambah dengan kita baca Al-Quran berapa jam, kita tadarus tadi, kemudian kita lanjutkan dengan kajian, misalnya sampai zuhur nanti kita ngaji, segala bentuk kebaikan, ya, segala bentuk amal, ya. Rasulullah menyebutkan kullu amrin dhibanin la yuftahu atau la yubda'u bismillah, la yubda'u bizikrillah, fahuwa aqta, fahuwa abtar. Segala suatu pekerjaan atau apapun yang diucapkan, kalau tidak diawali dengan bismillah atau zikrullah, fahuwa abtar, fahuwa aqta, maka dia terputus pahalanya atau kebaikannya. Jangan tadi datang ngaji ke sini, nggak mengawali dengan bismillah, berarti tidak terhitung pahala. Apapun yang kita kerjakan diawali dengan bismillah, maka dia terhitung pahala. Paham ya? Mau makan baca bismillah, terhitung pahala sampai selesai makan. Maka masa-masa yang kita lalui, saya makannya 15 menit, ada yang setengah jam, masa yang dilalui itu terhitung pahala nanti. Makanya ada orang umurnya panjang, usianya panjang, umurnya pendek. Ada yang masih muda tapi umurnya panjang. Bisa bedain ya, bedanya usia dengan umur. Jadi ketika seseorang melakukan dalam 24 jam, yang bernilai umur yang mana? Sholatnya, ya kan, wudunya, ngajinya, nyapu, ngepel di rumah, masak, diawali dengan bismillah, itu berarti terhitung umur, terhitung pahala. Tapi belum tentu 24 jam itu umur. Kalau dia melakukan kemaksiatan, itulah yang memutus umur itu. Maka yang menjadi ajal dari umur adalah maksiat atau dosa.
Ketika orang misalnya lagi ngaji, lagi kajian begini kan, lagi jam 7 ngaji sampai jam 8, tiba-tiba temennya datang, nyapa gitu. Temennya nyapa, kemudian disapa, di situ ngomong, tiba-tiba yang diomongin misalnya gibah. Lalu lagi ngaji tuh, nah tiba-tiba tahu nggak? Biasa begitu ya. Ibu-ibu kalau udah ketemu begitu. Itu kalau udah kata-katanya di awal itu tahu nggak? Hati-hati gitu ya. Ini awal dari gibah, berarti dia telah memutus umurnya. Apalagi kalau udah ngomong gitu, matanya melerot, tambah meyakinkan. Ditambah lagi kalau bibirnya miring juga kalau ngomong. Ya kan? Itu orang kalau sudah ngomong, matanya melerot, bibirnya sudah mulai menggok-menggok. Kalau udah begitu tuh, nah, tingkat kevalidannya kayaknya tinggi. Berita itu akurasinya, ya, akurat atau tidaknya itu terlihat dari cara ngomongnya. Ibu-ibu kalau udah ngomong miring-miring mulutnya, gitu. Nah, ini kecuali dia stroke, ya, memang miring. Likul umatin. Setiap itu punya batasan. Termasuk tadi amal kebaikan kita itu terputus kalau kita bermaksiat. Bagaimana cara nyambungkan umur itu tadi? Dengan cara beristighfar, bertaubat. Supaya makanya banyak-banyak istighfar itu untuk menambah atau untuk memanjangkan umur. Makanya dikatakan silaturahim itu memperpanjang umur. Ini lebaran orangnya kemarin itu silaturahim kemana-mana, pulang pakai motor tabrakan meninggal, katanya memanjangkan umur. Kok mati? Ya umurnya panjang tapi usianya sampai situ aja. Itu bedanya ya. Beda antara umur dengan usia. Ya, jadi itu supaya kita paham. Kemudian yang berikutnya apa? As-sa'ah itu menunjukkan pada satu keadaan tertentu secara langsung. Saat kajian, ya, saat itu kajian as-sa'ah. Ya. Dia langsung di masa yang menunjukkan pada satu keadaan tertentu. Itu as-sa'ah namanya. As-sa'ah yang menunjukkan pada keadaan sesuatu. Itu disebut dengan as-sa'ah. Sudah. Itu namanya. Silakan yang berurusan besar. Baik. Itu ada berapa tadi? 6 nama waktu. Nah, apa sih pentingnya kita memahami tentang ini semuanya? Tadi itu orang itu lelah dalam beramal karena dia tidak tahu hakikatnya kita hidup ini bersabar diminta sama Allah cuma sebentar ternyata, nggak sampai 2 jam. Ya. Kalau kita sudah pahami ini dan kita tahu tujuan kita nanti, Allah akan balas dengan banyak kebaikan-kebaikan, maka itu luar biasa. Oleh karena contohnya sekarang Ramadan, siam, puasa itu disebutkan perbandingan puasa itu dengan ibadah yang lain sama seperti perbandingan Masjidil Haram dengan tempat yang lain. Orang yang beribadah di Masjidil Haram itu pahalanya berapa? 1 kali kita sholat di Masjidil Haram sama seperti 100.000 tahun. Kalau kita sholat 5 waktu di luar 83 tahun itu sebanding dengan 1 kali sholat di Masjidil Haram. Maka bercita-citalah untuk apa? Dimudahkan oleh Allah dipanggil ke Masjidil Haram. Jadi ketika Allah mudahkan kita datang ke Masjidil Haram, ya, Masya Allah, berarti kita telah banyak mengambil atau mengalihkan waktu kita. Ya. Jadi asal kita, mungkin usia kita cuma 60 tahun atau 70 tahun. Tapi ibadah kita bisa melampaui itu kalau kita beribadah di Masjidil Haram. Jadi ketika kita sholat 1 kali sholat di sana seperti 100.000 kali. 100.000 kali itu berarti perbandingan sekitar 80 tahun lebih. Itu kalau kita beribadah di sana. Makanya kalau dikatakan umrah, misalnya gitu, umrah 40 juta, 50 juta, murah atau mahal? Mahal menurut orang yang tidak tahu
perbandingannya, manfaat yang dia dapatkan. Waktu kita, umur kita bisa terbatas, tapi kita bisa melampaui batas umur kita itu dengan apa? Dengan berumrah. Kalau di Masjid Nabawi sama seperti 1000 kali, di Masjidil Haram 100.000 bahkan. Kalau kita punya keutamaan seperti ini, kita sudah tahu tadi. Ya, berarti kalau misalnya 5 waktu di sana berarti 80 kali 5 berapa? 400 tahun. Ya enggak? Itu sehari. Kalau kita 2 hari di Mekah berapa? 800 tahun. 3 hari melewati usianya Nabi Nuh. Bayangkan. Ini kalau kita, ya itu kalau sholatnya sholat wajib saja. Kita tambahkan dengan sholat sunnah taubat, sholat sunnah mutlak, tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, ya kan? Sholat duha, sholat tahajud di situ. Apalagi misalnya bisa sholat tarawih di situ, masya Allah. Coba, tinggal hitung saja gitu kan. Kalau kita tahu keutamaannya ini, kita nggak akan merasa eman mengeluarkan biaya atau dana untuk datang ke sana. Kan begitu. Paham ya? Jadi karena waktu kita terbatas di sini sekarang, bagaimana caranya supaya kita melampaui? Tadi dikatakan jabatan sirat berapa? 15.000 tahun. Coba 15.000 tahun akhirat. Bisa nggak kita lampaui itu? Ya banyak-banyak ibadah ke Masjidil Haram. Kalau kita tidak mampu bagaimana? Ada banyak ibadah-ibadah yang Allah berikan keutamaannya sama. Misalnya orang yang zikir, ya berzikir setelah sholat subuh atau baca Al-Quran, ibadah sampai waktu tulu, sampai waktu syuruk, gitu. Tapi keutamaan sholat di sana tentu beda. Makanya kita harus berjuang, dan banyak di antara manusia yang Allah panggil ke sana bukan orang yang mampu, tapi orang yang mau, yang datang dipanggil oleh Allah ke Baitullah itu. Bukan orang yang mampu secara finansial. Dia mau aja sekarang. Pertanyaan saya sekarang, ibu-ibu mau nggak? Mau. Sampaikan mau saja dulu sama Allah. Karena jangan bilang mau, Allah akan mengaminkan, malaikat akan mengaminkan. InsyaAllah. Semoga nanti Allah mudahkan kita semuanya bisa Baitullah. Supaya apa? Kita bisa melampaui batas dari umur kita atau usia kita. Supaya bulan Ramadan ini, kalau mau jadikan umur 24 jamnya, ambil semangatnya tadi. Utamaan siam di bulan Ramadan sama seperti perbandingan Masjidil Haram dengan tempat yang lain. Masya Allah. Maka berpuasa ini ibadah yang paling tinggi nilainya. Karena apa? Karena Allah sendiri yang akan membalasnya. Setiap amal, setiap perkataan Allah akan balas 10 kali lipat, bahkan sampai berapa? 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa, kata Allah. Kalau puasa ini untukku, maka akulah yang akan membalasnya. Makanya nanti dikatakan orang yang berpuasa itu punya 2 kegembiraan, 2 kebahagiaan. Saat dia berbuka dan saat dia bertemu dengan Rabbnya. Kenapa? Karena ketika bertemu dengan Rabbnya dia mendapatkan balasan. Balasan sabar itu unlimited. Jadi bersabar sekarang untuk berpuasa atau untuk beramal soleh apapun keadaannya, kita bersabar. Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar, innama yafassabirun ajruhum bighairi hisab. Pahala orang yang bersabar itu tak terbatas, unlimited. Tapi ternyata ada pahala yang lebih besar daripada unlimited, yaitu pahala orang yang siam, dan pahalanya yang dilakukan oleh yang siam. Jangan berpuasa, baca Al-Quran. Baca Al-Quran yaitu dalam keadaan berpuasa, maka balasannya berbeda. Allah sendiri yang akan membalasnya. Kemudian ulama mengira-ngira, kira-kira balasannya apa? Kalau sabar saja unlimited, tak terbatas, berarti ini apa? Dikatakan bahwasanya dia minta apa? Jangan mau apa gitu. Jadi permintaan yang akan dikabulkan di luar permintaan setelah mati itu adalah permintaan orang yang siap. Paham ya? Masya Allah. Jadi doa itu terputus sampai kita bertemu dengan ajal. Orang yang sudah mati, apapun doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah, kecuali orang yang nanti bertemu dengan Allah, kemudian nanti dia minta sesuatu, Allah akan kabulkan. Ada jaminan masuk neraka orang tuanya, keluarganya, dia minta di Allah, sambil dia Allah akan mudahkan. Makanya ada sebagian ulama bahkan yang berpendapat
Allah itu maha baik. Saking maha baiknya Allah itu, jangan-jangan nanti tidak ada manusia juga yang disiksa karena ada kebaikan-kebaikan dari orang-orang terdekatnya. Masya Allah. Makanya jangan berhenti berbuat kebaikan, karena waktu itu akan selalu berjalan. Waktu itu sebenarnya tidak punya ukuran. Kita saja yang menamakan. Tak, itu namanya detik. Kalau sudah terkumpul 60 namanya menit. Ya kan gitu. Terkumpul lagi berapa? 60 lagi namanya 1 jam. Kan gitu. Terkumpul 24 jam namanya hari. Terkumpul 7 hari namanya minggu. Kita sendiri yang menamakan. Dari bahasanya Allah memang yang menamakan, yang mengajarkan kita menamakan. Tapi waktu itu sendiri siapa yang bisa membatasi? Tidak ada. Makanya dikatakan orang ada yang ditanya, ya, bagaimana sih hakikat waktu itu? Waktu itu seperti cinta. Cinta itu tidak punya ukuran dan tidak punya batasan dan tidak bisa dibagi. Cinta ini kesini nggak bisa. Cinta itu tidak bisa dibagi. Paham ya? Itu sama seperti waktu. Maka ketika Allah sudah berikan kesempatan pada kita ingat, ya, bahwasanya Allah berikan kita kesempatan di dunia itu, ya, hanya sebentar saja. Di dalam surat Fatir ayat 32, ya, Allah sebutkan, "Tsumma awrasna al-kitab alladhina istafayna min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir." Dan Al-Qur'an ini Allah kami wariskan alladzina istafayna min ibadina, kepada hamba-hamba pilihan. Ya. Jadi tahu warisan itu diberikan kepada siapa? Ahli warisnya saja. Ulama menjelaskan Al-Quran itu untuk mendengarkan, membacanya, kemudian mengkajinya, mentadabburinya, memahami isinya, atau menghafalkan Al-Quran bukan sesuatu yang bisa diusahakan. Tidak bisa. Tapi itu adalah warisan. Paham ya? Jangan siapa pun berusaha untuk baca Al-Quran, tidak bisa. Makanya kalau jangan bukan punya kesempatan kayak tadi, gak bisa baca Al-Quran, itu adalah golden time, waktu-waktu yang terbaik. Ya. Surat Fatir ayat 32 Allah sebutkan Al-Quran itu adalah warisan. Jangan punya tetangga kaya raya, bestia gitu, kalau makan kemana-mana bareng, terus satu piring berdua gitu. Ketika dia meninggal, bisa nggak jangan minta warisannya? Nggak bisa. Walaupun jangan bestia gitu kan, seakrab apapun kita nggak bisa. Itulah Al-Quran. Walaupun jadi punya duit, punya Al-Quran berapa eksemplar di dalam rumah, tapi kalau jangan tidak diwariskan, tidak akan mendapatkan itu. Siapa yang mendapatkan warisan Al-Quran? Orang-orang yang dihadirkan Ramadan kepada dirinya, kemudian Allah katakan, ya, syahrul Ramadan allati unzila fihi al-Qur'an. Bulan diturunnya Al-Quran di bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Kemudian pertanyaannya, sejauh mana kebersamaan kita dengan Al-Quran selama Ramadan? Kalau sekarang hari ke-19, minimal ya 19 juz kan begitu. Kalau satu hari 1 juz, mudah nggak satu hari 1 juz? Pasti ringan kalau kita cicil. Kalau kita langsung baca 1 juz ya berat. Untuk yang tidak biasa baca Al-Quran, contohnya gimana supaya ringan dicicil? 1 lembar sebelum sholat subuh, 1 lembar setelah sholat, berarti 2 lembar di waktu sholat, ya kan? Dikalikan 5 sudah 10 lembar, 1 juz. Pasti ringan. 1 halaman 2,5 menit, 1 lembarnya 5 menit. Maka sisakan waktu 10 menit untuk satu waktu itu 2 lembar. Berarti cukup 50 menit untuk 1 juz. Artinya apa? Masa iya Allah berikan waktu 24 jam, satu jam saja kita nggak ada waktu. Maka kita nggak malu sama Allah. Allah mengatur hidup kita 24 jam, yang mengatur jantung kita, ya, aliran darah kita. Kemudian Allah berikan kesempatan tadi, ya. Bayangkan Al-Quran itu warisan. Kemudian Allah sebutkan di lanjutan ayatnya apa? Faminhum zalimun li nafsihi, di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, wa minhum muqtasid, ada yang pertengahan, wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah, ada yang langsung segera mengambil kebaikan-kebaikannya. Artinya apa? Allah berikan
kesempatan kita 24 jam, diwariskan Al-Quran, diambil atau tidak? Itu aja yang menjadi pertanyaannya. Allah katakan 3 sikap manusia ketika diwariskan Al-Quran. Wa minhum dzalimun li nafsi, ada yang menzalimi diri sendiri. Udah dia cuek, diabaikan Al-Quran. Sampai Ramadan belum selesai gitu, ternyata dia belum menghatamkan Al-Quran. Kalau seandainya satu hari kita bisa 2 juz atau 3 juz, Masya Allah, ini berarti sudah khatam 3 kali kita, kan begitu harusnya. Tapi kenapa kok sampai sekarang masih ada banyak orang yang disibukkan dengan dunia ini? Nah, Allah sebutkan wa minhum muqtasid, ada yang pertengahan. Ya waktunya jualan takjil, waktunya berbisnis, waktunya ngaji gitu. Tetap nggak ada bedanya antara bulan Ramadan dengan di luar Ramadan. Nauzubillah. Rasulullah SAW kurang sibuk apa? Tanggungannya Rasulullah nggak lebih banyak dibandingkan kita. Rasulullah dan para sahabat perbanyak waktunya untuk apa? Al-Quran. Karena bulan Al-Quran ini ya, disebutkan bulan Ramadan ini sebagai 4 bulan, ya, 4 nama waktu. Syahrul Siyam, waktunya Siyam. Kemudian Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Syahrul Qiyam, bulannya banyak-banyak sholat. Syahrul Sadaqah, banyak-banyak bersedekah. Jadi 4 aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang yang Siyam di bulan Ramadan. Alat jenengan lakukan itu, kita lakukan itu di Nabawi dan Masjidil Haram itu bagaimana? Masya Allah. Kita lakukan itu di sini saja, pahalanya begitu besar. Apalagi kalau kita lakukan itu di tempat yang terbaik. Maka kita ini yang disebutkan amal yang bisa melampaui batas usia kita. Ya. Nanti 10 hari terakhir ada yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ya seperti 83 tahun. Ya kan? 83 tahun. Itu kalau dikerjakan di Masjidil Haram bahkan berarti dikalikan lagi, kan begitu. Masya Allah, utamanya luar biasa. Bagaimana caranya mendapatkan supaya apa yang didapatkan oleh orang yang di sana kok kita belum mampu? Maka kita doakan mereka itu diterima ibadahnya. Caranya gimana? Ketika tahiyat itu kita benar-benar sadarkan diri. Ketika tahiyat kita berdoa kepada Allah sebagaimana doanya mereka. Kita sekarang beramal soleh begini, lagi ngaji, mengkaji Al-Quran, ya. Saudara kita di depan Ka'bah sana sekarang nih, pasti ada yang sedang tahiyat di situ. Karena 24 jam nggak ada yang berhenti sholat di situ, ya kan? Tidak ada berhenti yang tawaf. Dan ketika tahiyat mereka mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, berikanlah keselamatan untukku dan hamba-Mu yang beramal soleh. Ini sekarang kita sedang beramal soleh, berarti kita menjadi bagian orang-orang yang didoakan di sana. Amin. Makanya kita jangan berkecil hati juga. Semoga Allah mudahkan kita juga nanti sampai di sana. Karena ketika kita mendoakan mereka, malaikat pun akan mendoakan apa yang didoakan oleh diri kita. Untukmu juga. Kalau kita ya tahu sekarang banyak saudara kita crowded banget kan sekarang Ramadan ini di sana, luar biasa. Kalian udah lihat tuh, maka TV luar biasa. Ya. Jadi seperti itu, maka kita doakan mereka dikuatkan kesabarannya, dikuatkan rasa syukurnya. Kadang ada orang tahu saudaranya umroh, saya punya utang ini umroh, dia nggak tahu gitu, dinyinyirin, ada rasa hasad. Siapa sih orang yang seperti ini? Ya orang-orang yang hatinya kotor tadi, yang tidak memaksimalkan asrnya itu untuk diisi dengan umur. Karena asar kan tadi punya kita kan, masa yang kita lalui kan beda-beda ya. Nah maka asal saya dengan berbeda, maka nanti tugas kita sekarang beribadah itu untuk mengisinya dengan umur. Maka ketika ada hasad, ketika ada rasa dendam, ada rasa amarah, atau belum bisa memaafkan orang-orang yang dulu pernah nyakitin kita, ingat Lailatul Qadar nanti sifatnya itu adalah salamun hiya hatta matla'il fajr, kedamaian. Paham ya? Maka orang yang dipanggil oleh Allah untuk datang ke tanah suci sana juga adalah orang yang hatinya damai, mau memaafkan orang-orang yang dulu pernah menyakiti. Jadi cara mempersiapkan diri supaya Allah panggil kita haji nanti, panggil kita umrah, bersihkan dulu hati kita. Kalau hanya sekedar nabung banyak orang punya duit tidak dimampukan oleh Allah, tidak dipanggil oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak berusaha untuk
mensucikan dan membersihkan hatinya. Itu betul. Ya, tidak berusaha untuk mensucikan dan membersihkan hatinya. Oleh karenanya, bagaimana caranya? Ya, kedepannya itu kita itu benar-benar memaksimalkan. Yang menjadi motivasi kita adalah ingat tadi surat Al-Hajj ayat 47 apa? Inna yawman 'inda rabbik, satu hari di sisi Allah nanti di akhirat, ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun di dunia. Kita nggak ada yang sampai satu hari berarti. Ada nggak yang hidup sampai satu hari hitungan akhirat? Nggak ada, nggak ada. Kita umur 70 tahun, 80 tahun seluruh gitu kan. Umur 50 tahun kadang sudah tuh ya. Yang namanya lutut udah sakit tuh kalau jalan gitu ya. Ya pinggangnya gitu kan. Jalan udah mertak-mertak kan begitu. Terus mengharap umurnya sampai 150 tahun gitu. Capek. Dunia ini tempatnya lelah. Katanya bagaimana caranya kita bisa melampaui itu? Kita ingat itu sebagai motivasi. Episode terakhir yang pasti kita lewati nanti jembatan Sirat. Kita lihat sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Dia melewati jembatan Sirat bagaimana? Gambarnya dalam hadis, pernah tahu? Dia melewati jembatan Sirat itu dengan cara merangkak. Di sekelas sahabat Nabi melewati jembatan Sirat dengan cara merangkak. Tahu Abdurrahman bin Auf? Jadi kalau ke Madinah itu dia punya hotel, dia punya kebun kurma, yang mana setiap tahun itu berapa ribu ton dikirim ke Indonesia juga. Bayangkan berapa ton itu yang dikirim ke Indonesia untuk dibagikan untuk orang iftar. Berarti semua pahala jutaan orang yang makan kurmanya tadi itu juga kebagian ke siapa? Pemiliknya Abdurrahman bin Auf. Tapi nanti dengan amal yang begitu banyak ternyata melewati jembatan Sirat saja dengan cara merangkak. Terus pede dari mana kita mau ngejar dia dari bahasa itu? Paham? Ini motivasi kita. Bagaimana caranya kita supaya bisa melampaui? Paham ya? Jangan pesimis. Kita harus tetap optimis. Kerjakan segala sesuatu itu. Pilih amalan-amalan yang ringan tapi bernilai besar. Makanya tadi dikatakan innal insana lafi khusr, manusia dalam keadaan rugi illal ladzina amanu. Berarti iman kita ini yang harus kita jaga. Wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Karena orang yang beramal soleh akan didoakan oleh saudara-saudara yang lain yang sedang sholat. Kan begitu. 24 jam itu kita tidak pernah menemukan manusia itu berhenti tidak sholat. Insya Allah 24 jam itu akan ada selalu orang di atas muka bumi yang sholat dan sujud kepada Allah, dan dia ketika dia tahiyat dia akan mendoakan orang yang beramal soleh. Sekecil apapun kebaikan kita kerjakan. Contohnya apa? Memaafkan. Memaafkan itu sudah. Ya Allah, aku berusaha untuk mengikhlaskan semua orang yang pernah menzalimiku. Suamiku begini, anakku begini, dulu aku pernah dihianati, pernah dibohongin, pernah ditipu. Aku capek-capek ngumpulin duit, ternyata maaf, ditipu. Ada orang kemarin itu, dia punya maaf, dia belasan tahun nabung, sudah terkumpul, ada sahabatnya mau minjem dulu, ternyata gak dikembalikan. Sakitnya gimana coba? Bertahun-tahun. Sakitnya tuh di sini, bukan di sini. Sakitnya tuh di sini. Oleh karenanya, supaya kita tidak rugi, kuatkan keimanan, beramal soleh, kemudian watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Apa watawasau bil haq, watawasau bis sabr itu? Watawasau itu artinya apa? Saling menasihati. Kalau terjemahannya, jadi watawasau itu artinya adalah kita bagaimana caranya apa? Melengkapi atau menutupi yang kurang, itu watawasau bil haq, watawasau bis sabr, dan saling menasihati tentang kesabaran. Kenapa itu? Karena itu adalah dua tanda keimanan. Alhamdulillah. Jadi ketika seseorang itu yang watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Kenapa ini menjadi bagian yang tidak merugikan? Yang pertama, tadi saya katakan, orang bisa mensyukuri nikmat hidupnya, kita bisa menjalankan semuanya. Tahu kenapa? Karena kita kenal adanya Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana caranya kita bersyukur? Bagaimana caranya kita mau duduk lama-lama sampai keringinan gitu ya?
Kalau kita tidak tahu, Allah akan membalas itu semuanya. Maka kenali Allah. Makanya dikatakan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi ingat, kajian jenengan apapun ibadah yang kita lakukan itu bermanfaat. Dikatakan bermanfaat dan diterima ibadahnya oleh Allah, syaratnya satu. Dan ini menjadi catatan. Setiap kali jenengan melakukan amalan atau datang kajian, tanyakan pada diri kita, ada tambahan syukur apa hari ini? Ada tambahan satu kali kita bersyukur nggak sama Allah? Hari ini kita mendapatkan ilmu apa? Misalnya kemarin kita ngaji ini 9 hari, 10 hari ngaji. Terus kalau setelah ngaji kok nggak bertambah rasa syukur kita, satu saja yang tidak kita tambahin syukur kita, berarti gagal. Untuk apa kita ngaji kalau kita tidak bertambah rasa syukurnya? Maka kita akan mampu mensyukuri sesuatu itu kalau kita mengenali Allah. Paham ya? Kita ada rasa jatuh cinta sama seorang kalau kita mengenalnya, ya kan? Cinta itu karena kita mengenal. Mengenal itu, contoh, misalnya, ini ada tisu satu, saya tambahkan 2 atau 3, saya kasih gratis. Ibu-ibu senang nggak? Misalnya kalau ada orang kasih gratis. Terus di sini ada kecil kayak gini, tapi emas. Pilih yang mana? Emas atau tisu? Kenapa pilih emas? Kalau yang kecil? Karena tidak tahu nilainya. Paham ya? Kenapa orang malas baca Al-Quran? Karena belum dewasa. Pernah saya contohkan nih meja, saya bagi 2. Di sini ini isinya emas. Terus di setengahnya di sini es krim, coklat, permen, mainan. Ambil anak kecil, sini nak, ambil. Silakan mau ambil yang mana? Anak kecil ngambil yang mana? Es krim, permen, coklat, mainan diambil. Karena ambil ini, enggak. Kenapa? Enggak tahu nilainya emas. Kalau ibu ambil yang mana? Mas Budi, Mas Bambang, Mas Bagus ya. Dia ambil semuanya. Kenapa pilih emas? Karena dia sudah dewasa dan tahu tentang nilainya. Orang yang dewasa dalam beragama, dia tahu nilainya puasa ini seperti apa. Dia tahu, makanya ilmu itulah yang akan mendewasakan kita. Oh ternyata aku puasa itu perbandingannya dengan ibadah yang lain, ada tidak ringan, gak akan berat melakukan sesuatu. Kenapa kita kok rajin baca Al-Quran? Karena kita sudah dewasa. Kenapa orang sholat tahajud? Dia tahu tidur itu kayaknya lebih enak. Habis sahur, sholat subuh, tidur enak kan? Enak banget. Kenyang, misalnya habis sahur kan ngantuk tuh biasanya. Kecuali yang sahurnya ringan ya. Kalau sahurnya sampai kenyang pasti ngantuk. Tapi setelah subuh enak gak tidur? Enak banget. Tapi kalau orang yang tahu pahalanya, keberkahan yang akan didapatkan, dia lebih milih itu. Dia berjuang. Dia tahu sekarang ada orang ojek itu sampai malam bekerja. Itu kenapa dia kerjakan? Karena dia dapat duit. Berarti yang mahal itu apa? Uangnya. Bukan uangnya yang mahal, keinginannya yang mahal. Paham ya? Keinginan itu muncul dari pengetahuan. Paham ya? Ya ada orang bekerja sampai 8 jam, capek-capek, mau dengan bayaran yang kecil karena dia punya keinginan. Dan keinginan itu ternyata kuncinya lewat uang itu tadi. Paham ya? Kalau keinginan itu nggak ada, mungkin dia tidak akan berhasil. Sama seperti orang, mohon maaf, sekarang sudah keluar nih iPhone 16. iPhone 16 sudah keluar. Orang yang punya keinginan, dia mati-matian tuh untuk memperjuangkan itu. Orang yang nggak mau paham tentang teknologi, mbah-mbah gitu ya, nggak punya WhatsApp, nggak punya apa-apa gitu, ditawarin, mbah, ditawarin nih, ada mbah, kasih beras 5 kilo sama iPhone 16 tawarin, wah pilih yang mana? Ya beras, buat apa tuh iPhone 16 kan? Karena nggak tahu nilainya kan? Coba dia tahu tuh, iPhone 16 yang 1 giga, yang Pro Max, gitu. Harganya berapa? 31 juta sih. Ya otomatis kan dapat berapa ton beras itu kan gitu. Karena mbahnya nggak tahu kan begitu, paham ya? Begitu pun dengan orang yang mengabaikan bacaan Al-Quran huruf demi huruf, kenapa kita hilangkan? Karena kita nggak tahu nilainya. Nah, ketika kita sudah tahu nilai tentang sesuatu, kita mengerjakannya lebih ikhlas, paham ya? Ikhlas mengerjakan. Kenapa? Karena kita sudah tahu kita akan dapat apa. Dan tahu kan ada orang-orang yang maaf ngojek itu hujan, angin tuh panas, mereka itu maaf tuh jadi kurir, meninggalkan anak istri, enaknya di mana coba? Karena dia tahu dia akan mendapatkan uang nanti. Nah kalau kita tahu kita akan pulang, kita akan mati sekarang gitu ya. Terus kenapa beratnya kita untuk
membaca Al-Quran, untuk mengkajinya. Karena Al-Quran adalah warisan. Ingat ya, yang namanya warisan itu hanya diberikan kepada ahli warisnya dan yang mau mengambilnya. Kapan itu ada? Ketika terbersit di dalam hati kita, ya Allah, ini aku kok pengen ini ya, baca Al-Quran, segera ambil. Karena itu Allah sedang mewariskan. Tapi kalau sudah tidak ada rasa itu, berarti hati-hati. Ya, tanda sayangnya Allah itu ketika Allah hadirkan kita di bulan Ramadan dan Allah mudahkan kita juga untuk membacanya, baca Al-Quran di dalamnya. Silakan, ada waktu 15 menit ya. Tanya jawab. Ibu ada yang mau bertanya? Ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, ini tentang puasa ya Ustaz. Di puasa 10 kedua itu kan puasa pengampunan ya Ustaz ya. Itu yang puasa 10 kedua itu pengampunan bagi umatnya ya yang mengerjakan. Ini saya tanya Ustaz, karena di 10 kedua ini sakit jadi nggak puasa, apakah itu masih dapat pengampunan dari Allah itu Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu pernah dibahas dalam sebuah kajian. 10 pertama itu apa, 10 kedua itu pengampunan, 10 ketiga itu apa. Ramadan itu 24 jam itu pengampunan. Ya. Dalam hadis dhaif saja, dalam kitab hadis dhaif saja tidak ditemukan. Saking palsunya hadis tadi itu yang menjelaskan 10 hari kedua itu pengampunan, itu enggak ada di dalam hadis. Di dalam kumpulan hadis dhaif, dalam kumpulan hadis lemah, atau di dalam kumpulan hadis palsu saja tidak ditemukan, saking palsunya. Ya. Paham ya? Jadi itu hadisnya palsu. Jadi Ramadan itu ya, dari hari pertama sampai hari terakhir 24 jam kita minta ampun sama Allah, kita berharap saja. Man shoma Ramadan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu sudah jelas hadisnya. Barang siapa yang datang bulan Ramadan berpuasa atau dia qiyam tarawih, ya, dia qiyam atau qiyam di sini bisa tarawih, bisa melakukan apapun amal ibadah di bulan Ramadan, imanan, dengan penuh imanan, wahtisaban, dan pengharapan Allah akan membalas. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi nggak perlu nunggu 10 kedua, karena kasihan emang yang 10 hari pertama itu puasa kok belum diampuni gitu, udah mati gitu. Karena banyak kemarin kan tetangga itu ada yang hari ketiga sudah wafat. Ramadan datang 24 jam itu, siangnya itu Allah ampuni, malamnya juga Allah ampuni. Kalau dia sakit berarti, misalnya yang sakit di 10 kedua, berarti apapun yang dilakukan oleh orang yang kena uzur sebelumnya, kemudian tidak mampu dilakukan karena ada uzur, berarti dia terhitung. Misalnya aja dengan sakit, sebelumnya berpuasa, sebelumnya sedekah, kemudian sakit nggak bisa ngapa-ngapain. Selama tidak bisa ngapa-ngapain, ini terhitung pahala yang sebelumnya. Itulah keutamaan dari istiqomah, ya, menjalankan ibadah secara istiqomah, walaupun sedikit. Maka kerjakan apapun itu yang ringan-ringan saja, nggak usah ngoyo-ngoyo. Bu, aku pengen hari ini misalnya langsung 1 juz, atau setengah juz 1 kali duduk. Ambil yang paling ringan dulu, supaya kita istiqomah, agar nanti kita akan dimudahkan. Apalagi maaf, Lailatul Qadar itu kan 10 hari terakhir, ya kan? Kadang-kadang kita di awal-awal ada masih layang-layang gitu kan. Maka sebenarnya apa yang akan kita dapatkan di 10 hari terakhir itu gambaran 10 kedua. 10 kedua itu gambaran 10 ketiga. Kalau itu jelas, kan jelas tuh argumennya atau dalilnya apa? Min fadlul hasanah, hasanah itu ba'daha. Balasan kebaikan adalah kebaikan berikutnya, dan balasan keburukan adalah keburukan berikutnya. Gitu. Ini kalau kamu tahu amal kita diterima oleh Allah sekarang atau tidak, nanti mudah melakukan kebaikan. Kalau kita terhalang melakukan kebaikan, pasti ada kemaksiatan yang kita lakukan sebelumnya. Gitu ya. Jadi tak perlu khawatir nunggu 10 kedua, ya. Insyaallah 24 jam selama Ramadan Allah akan mengampuni. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Oh gitu, yang pegang mic dulu. Berarti setelah ini siapa? Angkat tangan dulu. Kita batasi 1, 2, 3, 4, 5. Sudah cukup ya? Kita cukupkan. Besok masih ada waktu lagi untuk bertanya. Ya.
Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, mungkin ini pertanyaan tingkat SD, tapi memang saya betul. Jawabannya kuliah. Tapi ini saya memang betul-betul masih kurang paham tentang Lailatul Qadar. Kalau artinya saya tahu bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tapi untuk maknanya dan apa sebenarnya yang dimaksud orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu bagaimana? Karena kan kita mencarinya di saat-saat Ramadan terakhir pas ganjil itu ya katanya ya Pak Ustaz. Nah itu kalau apakah semua muslim dan muslimat yang benar-benar menjalankan puasa dan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh yang mendapatkan atau gimana? Terus apa itu setelah mendapatkan apa yang bisa dirasakan oleh kita, misalnya kita mendapatkan itu sebenarnya apa Pak Ustaz? Hidayah kah atau perbuatan kita kah atau apa? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ustaz. Insyaallah. Bagus pertanyaannya. Bukan pertanyaan SD itu pertanyaan mendalam. Pertanyaan filsuf. Pertanyaannya orang filsafat. Mendalam. Sedangkan yang tadi angkat tangan sama aja ini, yang ini. Kita selesaikan sebelah sini dulu, baru ke sana. Kan ada 5 orang. Ini yang depan dulu yang belakang. Assalamualaikum Ustaz, kan ada tapi saya tidak pernah menjalankan itu doa hari pertama sampai hari 30 itu ada Ramadan pertama, Ramadan kedua ada doanya. Bagaimana kalau ya saya sendiri jujur tidak pernah mengamalkan karena ya nggak bisa Ustaz, saya nggak tahu doanya itu bagaimana Ustaz, apakah puasa kita diterima atau gimana? Maksudnya doa khusus Iya, setiap hari. ada hari pertama doanya ini, hari kedua ini. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang di belakangnya, yang di Saya, belakang. Silakan di sini. Yang mana tadi? Yang di belakang saya. Oh, yang di sini. Baik. Baik, sebenarnya Ustaz, tadi dijelaskan tentang kenikmatan waktu sholat di Masjidil Haram, baik kita namanya mau umroh atau haji. Terkaitnya waktu tadi, kalau orang ini bekerja di Masjidil Haram atau di daerah Madinah, apakah kelipatan waktu untuk sholatnya itu juga sesuai dengan orang-orang yang beribadah di sana? Terima kasih. Yang ditanya orang yang bekerjanya. Iya, orang yang bekerja. Atau ibadahnya. Orang yang bekerja di sana kan beribadah juga di sana. Oh, iya. Nah, itu apakah juga sama dengan keistimewaan waktu sholat? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Mohon. Silakan. Ini Ustaz. Misalkan ada yang orang berlebihan rezeki ya, dan dia bisa haji dan umroh berulang. Mana lebih baik? Mana lebih baik? Dia dengan berulang-ulang umroh dan haji, atau dengan membantu saudaranya lain yang ingin sekali pergi umroh dan haji, tapi dia yang mengajikan atau mengumrohkan. Padahal kan sepertinya ya kan pahalanya orang tersebut yang dihajikan kan diumrohkan nanti juga jatuh ke pahalanya orang itu juga. Tapi kan namanya manusia itu tidak ada puasnya ke Masjidil Haram. Dia kan pengen berulang-ulang terus tidak ada puasnya. Bagaimana apa yang mana yang lebih baik Ustaz? Mana yang lebih utama ya? Baik, insyaallah. Tadi. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Sebelumnya saya terima kasih karena sudah bisa ketemu Ustaz yang kedua kali ini. Oh, gitu ya. Dan ini saya sampaikan juga salam hormat dari Bu Ina Pekandung. Oh, Masya Allah. Ya. Baik. Jadi pertanyaan saya masalah zakat. Ini bulan saya punya seorang ayah yang sudah usia 95 tahun, yang mana sakit ya sekarang ya. Dengan berhubungan zakat ini, apakah
wajib ada didaftarkan, terus itu kan punya anak-anak itu gimana itu digotong atau boleh sendiri didaftarkan itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah kumpul. Ada 6 pertanyaan. Yang pertama, apa makna Lailatul Qadar dan bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkannya, dan ya begitu ya pertanyaannya. Jadi Lailatul Qadar itu di mana Allah menyerahkan urusannya itu kepada malaikat ya. Tanazzalu ala apa? Gimana ayatnya? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Ya. 83,3. Tanazzalu alaihi malaikat wa ruh, ya malaikat dan ruh. Ruh itu artinya Jibril ya, yang akan mengurusi apa? Urusan manusia. Penjelasan ulama di sini ada yang menyebutkan bahwasanya apa yang akan dilakukan, apa yang didapatkan atau kadar-kadar ke depannya itu diberikan urusan-urusannya melalui malaikat. Jadi orang ini begini-begini, kadar-kadarnya nanti diberikan. Di antara kebaikan-kebaikannya di malam-malam itu. Jadi barang siapa yang menemui bulan itu beribadah di malam Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan pahala, keutamaan setara dengan beribadah 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan, bukan sama, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, itu diantara maknanya. Kemudian apa ciri-cirinya? Maka disebutkan oleh ulama, ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar sama seperti sifat Lailatul Qadar itu sendiri. Ya, kapan Lailatul Qadar itu? Carilah di malam-malam ganjil. Malam ganjil itu terhitung bukan dari malam 21, 22, 23, 24. Itu bukan itu. Bukan dari sini, dari belakang, tapi dari depan. Oleh karenanya misteri. Kalau dihitung dari belakang, ya hanya malam ganjil aja orang yang sholat tahajud, sholat lain. Karena kalau dihitung dari belakang, kita tidak tahu bahwasanya Ramadan sekarang itu 29 hari atau 30 hari. Kalau dia 29 hari, maka ganjilnya akan berbeda dengan 30, paham ya? Kalau hitungannya dari belakang, ini pendapat sebagian ulama. Karena apa? Kalau seandainya benar terhitung dari awal, terus ganjil-ganjilnya, maka akan sangat mudah untuk dikejar dan dicari. Akhirnya di malam genap orang semangatnya turun. Tapi kalau kita memaknai bahwasanya malam ganjil itu ada dihitungannya dari mana? Dari depan, dari belakang, misalnya dari belakang, atau dari tanggal 30 atau 29 terhitung mundur, maka orang akan semangat setiap hari untuk mencarinya. Jadi kalau begitu, makanya ini aneh orang-orang Muslim tuh. Kadang-kadang makanya kita lihat, oh malam ganjil ramai, besoknya agak sepi, besoknya ramai lagi. Ini kalau dia gitu jadi di sini, paham ya? Padahal yang dimaksud dalam malam Lailatul Qadar itu memang misteri. Cari di malam-malam ganjil, walaupun disebutkan dalam hadis carilah di malam ke-27. Gitu. Allah Akbar. Jadi ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, orang itu jadinya pemaaf. Orang itu damai, orang itu nggak dendaman, nggak gampang marah. Yang awalnya di Ramadan itu gampang marah, ya seminggu 7 kali karena suatu hari, ya, mungkin seminggu 14 kali bisa gitu kan. Karena marahnya sehari 2 kali. Setelah mendapatkan Lailatul Qadar berkurang, ya dia berkurang kadar keburukan-keburukannya. Itu ciri-ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar, dia akan lebih damai, dia akan lebih mudah untuk dimampukan oleh Allah. Jadi Allah ketika cintanya turun di malam Lailatul Qadar, Allah akan jadikan 2 bentuk cintanya. Allah mudahkan dan Allah mampukan. Kalau Allah mudahkan, rezekinya dimudahkan, mau umroh mudah, mau haji mudah, mau puasa, mau sedekah, semuanya dimudahkan. Beli mobil, beli rumah itu mudah. Tapi kalau dimampukan, ketika dapat ujian, dapat penyakit, dapat orang-orang yang toksik, dapat orang-orang yang buruk di sekitarnya, akhirnya dia mudah untuk bersabar, dia mudah untuk lebih bersyukur. Fokusnya dia tuh terhadap nikmat yang Allah berikan itu banyak. Dia tidak fokus dengan nyinyirannya manusia. Kita gampang sakit hati, gampang galau, gampang kecewa. Itu karena kita fokusnya di situ.
overthinking kan takutnya begitu. Padahal kita punya anak, punya orang tua, punya siapapun yang masih cinta sama kita, terlalu banyak kesempatan, terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang harusnya kita baca. Kenapa kita harus sibuk dengan pikirin orang-orang yang gak jelas? Gitu ya. Jadi itu ciri makanya Lailatul Qadar itu berusaha untuk menghilangkan apa? Menghilangkan duniawi. Sifat-sifat duniawi itu benar-benar bisa kita kendalikan. Tidak bisa dibunuh memang karena syahwat itu tidak bisa dibunuh. Kemudian bagaimana doa khusus dari setiap Ramadan itu? Itu memang tidak ada doa yang terbaik ya. Sama sebagai mana yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau sesungguhnya Maha Pengampun, tuhibbul afwa, dan sangat suka memberikan ampunan. Fa'fu anni. Jadi ketika seorang mengatakan ya Allah, dalam hadis qudsi dijelaskan ya Allah, mohon ampun, malaikat tahu nih orangnya berdosa banget, dihalangi suaranya untuk ke Allah. Dia menghalangi orang ini suaranya sampai kepada Allah. Dia mengatakan ya Rabb, diulangi lagi, terus ditutup lagi sama malaikat. Saking jengkelnya malaikat terhadap dosa yang dilakukan oleh manusia ini. Maka Allah mengatakan, itu adalah hamba-Ku. Sampai kapan kamu menutup? Allah senantiasa membuka. Sebesar apapun dosa-dosa hamba aku akan mengampuninya. Jadi sebesar apapun dosa kita, Allah akan mengampuni. Jadi begitu. Jadi ambisi dari semua Nabi dan Rasulullah, bagaimana kita diampuni dosa-dosanya. Jadi gitu. Kalau doa khusus ya doa mohon ampunan. Tidak ada satu hari. Satu doa nggak ada. Itu hanya tajrubah. Tajrubah itu adalah bagian dari cara, metode, teknik atau yang diajarkan ulama. Misalnya, oh begini loh caranya. Contoh kayak ulama mengajarkan imsak, menahan. Tetap boleh makan. Makanya imsak kadang orang nggak mau makan, nggak berani makan. Bukan, apalagi kalau kita di Indonesia. Subuh itu azan, padahal belum masuk waktu subuh. Di Indonesia termasuk di Malang, ini kecepatan 15 menit. Jadi habis azan, kalau masih dengan azan, itu masih boleh makan enggak? Setelah azan, masih boleh minum. Kalau di Indonesia, karena puasa itu setelah terbit fajar subuh sampai tenggelam matahari, bukan azan menjadi ukuran. Paham ya? Sama kayak maghrib, kalau tenggelam matahari belum azan, ya makan saja sudah. Bukan azan yang menjadi ukuran. Paham ya? Karena kita di Malang ini kecepatan 15 menit. Itu cukup untuk makan itu sebenarnya 15 menit. Oh ya. Jadi kita di Indonesia, kenapa kok sekarang masih tetap dipertahankan? Takut terjadi fitnah. Karena kita ikut jadwal nasional. Karena kita masih ikut kemana jadwal nasional belum bisa dirubah. Sudah diingatkan dari 2009 kita lihat Masjid Ahmad Yani. Di sini juga termasuk di beberapa masjid besar, gitu, masjid Al-Ikhlas, masjid-masjid yang Manarul itu menunda sampai 20 menit iqamatnya. Kenapa? Karena supaya nanti sholatnya setelah masuk waktunya. Jadi sekarang kalau sholat zuhur sah nggak? Nggak sah karena belum waktunya. Yang sama kayak sholat subuh tadi, habis azan itu belum waktunya. Masih boleh makan secara fikih begitu. Ya. Allahumma shalli. Kemudian bagaimana dengan orang yang bekerja di Masjidil Haram? Kebetulan sepupu saya itu jadi kuli di Masjidil Haram sampai sekarang. Ya, kalau saya kesana sudah diajakin ngopi ke Tower Zamzam. Insyaallah. Enak banget kerja di Masjidil Haram. Dulu dia jadi cleaning service. Setiap orang yang beribadah di situ kamu dapat pahalanya. Jutaan orang ibadah. Dia cuma bagian tukang ngelas sama masang balut saja, dia ikut dapat pahalanya. Kan begitu. Jadi Masya Allah bekerja di situ. Saya bilang kalau ada visa kerja di situ, kamu mau jadi polisi untuk melayani umat itu. Saya bilang begitu. Saya bilang sampai sekarang tak tungguin pokoknya kalau ada visa untuk kerja di situ nanti di Masjid Al-Haram. Sepupu saya di situ sekarang. Ya kalau saya ke Mekah itu ketemu sama beliau itu, Masya Allah. Jadi alhamdulillah kalau saya ke sana ya punya ada tiket pesawat aja sudah aman. Sampai sana nggak perlu mikir hotel, tinggal di situ aja sudah di Masjid Al-Haram. Masya Allah. Ya, gitu. Alhamdulillah, dia kalau saya ke sana, dia kerja di situ dan utamanya ya dia bekerja di situ. Semuanya tukang ini, maaf, tukangnya nggak ngaji sekarang, mungkin tukangnya lagi lain-lain. Atau mungkin dulu yang pernah kerja di sini sudah meninggal, sudah wafat, jadi ngaji semuanya. Itu berapa kali? Berapa orang yang tahajud, tarawih, sholawat di sini, dia juga mendapatkan pahala. Tukangnya yang bersih-bersih, jadi cleaning service, jadi merbotnya, Masya Allah, yang masangin lampu gitu.
Insya Allah kita akan mendapatkan pahalanya. Apalagi Masjidil Haram, otomatis dia akan mendapatkan pahala itu. Kalau kerjanya di sekitaran itu, gitu, dijedahkan 1 jam dari Mekah, nah ya beda gitu kan. Kecuali dia di Masjidil Haram. Atau ada orang yang jualan di emperan-emperan, ya kan, emperan itu. Dan untuk ke Masjidil Haram itu ngesot bisa. Mereka sholatnya di depan tokonya. Pernah di Mekah? Kalau waktu di Mekah kemudian waktu sholat itu rolling door-nya diturunin, dia gelar tikar di depan tokonya gitu. Ngesot itu nyampe itu Masjidil Haram gitu. Dan kita di sini ngeluarin biaya banyak. Kenapa? Karena gaji itu biasa, nggak ada feel-nya. Santri-santri saya gitu, sudah jadi mutawif, tahu nggak mutawif itu? Dia tahu apa yang akan saya omongin dan saya nangisnya kapan. Sampai hafal kayak robot katanya. Saking biasanya yang jenuh, paham? Santri saya yang jadi mutawif di sana bilang, saya terus tapi yang diomongin itu aja. City tournya ke sini, nanti ketika ke Tokyo, ketika ke sini, jamaahnya waktu jamaah diundang begini-begini di kajian, diajak berenung, nangisnya pun pura-pura dia. Jadi sampai bisa, jadi setiap minggu dia belum tahu tuh nanti kapan saya harus nangis, kapan dia jamaah nangis. Kalau jamaah nangis sebenarnya, kalau dia udah saking biasanya. Sampai kayak misalnya dengan kalau pergi ke Jodipan, kamu orang lihat biasa aja kan, dia tuh tulis banyak semua foto-foto gitu kan. Karena kita nggak biasa, apalagi orang sana biasa aja, nggak ada apa-apanya gitu kan begitu. Paham maksudnya? Nah kadang dalam beribadah juga seperti itu ya. Mana yang lebih utama, mengulang-ulang Ramadan? Mengulang-ulang tadi tanya mengulang umroh, haji itu bolak-balik umroh, atau membantu yang terdekat? Maka disebutkan ya, saya carikan ayatnya di dalam surat Al-Baqarah. Saya pernah baca itu. Kalau tidak salah di ayat 100. Kalau anak itu jadi PR saya nanti ya. Oh iya, ayat 215. Ayat 215 surat Al-Baqarah. Ini jawaban yang ibu tadi. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Apapun yang kita keluarkan untuk ibadah itu infakkan. Apa yang mana yang kita katakanlah ya qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa bis sabil. Itu urutannya. Ya. Kalau dia bolak-balik umrah itu bagus untuk dirinya, begitu ya. Tapi kalau ketika kita infakkan lagi harta kita setelah umrah dan haji itu wajib itu cuma 1 kali, ya kan? Berikutnya itu sunnah. Ketika dia mampu untuk umrah secara finansial. Tapi kalau sudah selesai, maka kita lihat sekarang. Mari sunnahnya itu berarti infakkan sekarang. Allah kata apa? Qul ma anfaqtum min khairin. Apakah kepada siapa kita berinfak yang terbaik? Yang pertama, falil walidain, kepada kedua orang tua, wal aqrabin, dan orang-orang terdekat kita. Nah, itu tetangga, ya dari sepupu dulu ya, keluarganya, sepupunya, iparnya, mertuanya, gitu dulu. Mereka sedekah yang terbaik itu kepada keluarga dan orang-orang terdekat kita juga. Ya, wal yatama, kemudian anak yatim, wal masakin, kemudian orang-orang miskin, wa bis sabil, dan orang yang dalam perjalanan. Ini karena saya lagi di perjalanan perjalanan kita kan Ibnu Sabil semua ya. Ibnu Sabil maksudnya orang yang sedang keluar dari kampung halamannya. Saya kan dari Lombok nih kebetulan gitu. Kalau dia mau sudah infak sama orang tuanya atau yatim, orang miskin, nah baru terakhir ke saya. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan maka sesungguhnya Allah mengetahui. Paham ya? Jadi itu Bu. Jadi kalau dia bolak-balik umrah, ngapain dia bolak-balik umrah kalau orang tuanya belum pernah diumrahkan? Ya kan? Ada tetangganya itu, ada saudaranya yang terdekat yang belum pernah merasakan. Karena ketika itu juga disedekahkan nanti untuk umrah, dari uangnya dia juga dapat pahalanya. Malah double kan pahalanya. Pahala sedekah plus pahala umrahnya orang ini. Begitu. Kemudian orang ini dapat pahala, orang tuanya dapat, dari situ dia juga dapat dapat paket combo tuh, insya Allah. Itulah baiknya, makanya itu cara sedekah yang terbaik. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir,
Ya, zakat. Zakat itu apa? Wajib untuk orang yang punya harta. Ya, kalau dia masih punya orang yang menanggung dia, anak-anak misalnya anak-anak ini bayi baru lahir, maka yang enggak wajib itu adalah orang yang meninggal setelah sholat Id atau yang lahir setelah sholat Id. Dia lahir sebelum sholat Id, wajib dizakatkan. Paham ya? Nah, jadi zakat itu kaitannya dengan harta yang dimiliki. Dia punya harta apa enggak gitu, maka dizakatkan, gitu ya. Ya kalau jenengan punya orang tua, gitu kan, ya ahli warisnya siapa kan begitu. Yang menanggung bapak ini siapa? Jenengan misalnya ada bersaudara 3 atau 4, ya sudah, boleh patungan. Kalau jenengan mau ambil pahalanya sendiri, ya jenengan ambil sendiri kan gitu. Maka kalau di luar negeri itu orang sampai ke pengadilan untuk mengambil hak asuh dan tanggungan orang tua. Mereka tuh rebutan. Ini kalau di sini rebutan untuk ditaruh di pasti. Allah akan bisa. Kalau misalnya orang yang kerja di kita, pembantu misalnya atau pekerja, zakat fitrahnya ditanggung oleh keluarganya, bukan oleh majikannya. Bukan. Keluarganya. Kalau dia kerja sama dengan perempuan, dia masih punya suami, ya suaminya. Karena yang punya tanggungan kan suaminya. Kalau dia punya utang, masa majikannya yang bayarkan? Kan enggak. Nah gitu. Sama seperti itu. Jadi warisan, ya termasuk tadi hutang yang akan menanggung adalah anaknya dari harta si mayit. Maaf ya, ini harus diingatkan ya. Jadi kalau misalnya ada orang tua dulu gak pernah ngurusin anaknya gitu, diabaikan. Suatu saat ketika anak itu meninggal, orang tuanya meninggal, punya hutang banyak, ini udah gak diurus kok, sekarang malah meninggalkan hutang misalnya itu. Siapa yang nanggung? Anaknya nanggung untuk bayarkan pakai harta orang tuanya. Kalau nggak ada ya anaknya nggak punya kewajiban. Paham ya? Pakai harta orang tuanya. Pakai harta orang tuanya. Ya tanggungan anaknya untuk membayarkan pakai harta orang tuanya, bukan harta anaknya. Itu karena dia tidak mengurusi. Tapi kalau seandainya orang tuanya itu mengurusi, ya itu bagian dari bagian. Itu baik. Dan dikatakan oleh ulama bukan kewajibannya juga. Dia punya kewajiban membayarkan. Saya nazar puasa bayarkan. Gitu kan. Jadi bukan kewajiban, bukan tanggungan. Karena tanggungannya dia, hutangnya dia dulu, hutangnya dia sama orang itu. Gitu. Ini warisan kok dapat, anaknya enak banget dapat warisan. Ya justru itu. Makanya kalau dia punya hutang, makanya kan hati-hati dalam berhutang. Karena anak-anaknya jenengan pun nanti sebenarnya tidak punya kewajiban untuk membayarkan pakai hartanya mereka. Harus tetap pakai hartanya kita. Yang tersisa itu apa saja. Makanya jangan mengeluarkan sesuatu di luar kantong kita. Kadang orang itu gengsinya, harus pengen segera apart gitu kan. Ya punya vario aja nggak dibayar, pajaknya gitu telat-telat gitu kan. Ini beli apart gitu kan, paham kan? Masyarakat kita gitu, gengsinya tinggi. Ada banyak yang kasus gitu, akhirnya dulu punya aset, rumah semuanya kan dijual, akhirnya anaknya terlantar. Memang itu hartanya dia juga kan gitu. Makanya selesaikan pakai harta yang tersisa. Kemudian kalau nggak ada, baru tuh nanti anak-anaknya pakai hartanya gitu. Paham ya? Jadi selama orang tuanya masih punya harta, pakai itu dulu. Gitu. Insya Allah besok kita lanjutkan, masih ada waktu ya. Alhamdulillah. Iya, mohon Ustaz jazakallahu khair. Ilmunya luar biasa. Ya Bu ya, senang ya. Insya Allah besok lagi bertemu lagi dan temanya besok. Temanya besok. Maaf mak ya. Ada surah Toha. Surah Toha. Surah Toha ayat. Ada kok temanya. Saya bacakan ini. Iya. Saya bacakan. Baiklah. Saya bacakan. Temanya besok itu. Karena yang menentukan tema saya. Iya. Kau bersama ibu sampai surga. Kau bersama ibu sampai surga. Kau bersama ibu sampai surga. Ya. Surah Toha ayat 124, 125, 126 ya. 124, 25, 26, 124 sampai 126. Ya, itu insya Allah ini tidak jauh lebih dalam pertamparannya. Kita mengkaji surah Toha besok. Semoga nanti kalau dibaca dulu ibu ya, dibaca boleh kita dulu. Nanti besok tinggal lebih sip. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Mohon ditutup dengan doa kafaratul majelis. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.